Pemirsa yang Tuhan kasihi, saya nama Guru Jemaat Yan Dewai dari Klasik Sapen Selatan. Saya mengajak pemirsa untuk mendengar taburan Injil dari Klasik Sapen Selatan. Taburan Injil yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Pemirsa, sebelum kita membaca, marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, umat Tuhan di muka bumi ini. Terutama kepada hamba-Mu yang dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada pemirsa di Klasik Sapen Selatan. Kiranya kasih dan pertolongan-Mu menuntun kami, membuka hati kami, menerima firman-Mu dalam kehidupan kami, membuka telinga kami untuk mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang juga penuh dengan dosa. Mari Tuhan, tutup bungkuslah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari sorga, sehingga hamba dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Terpujilah nama-Mu kekal hingga selamanya. Amin. Membaca Alkitab di dalam Ayub pasal 37 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Itulah sampai di sini jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pemirsa, muncullah seorang teman Ayub yang keempat, namanya Elihu. Elihu mengatakan bahwa selain Allah bisa memberi penderitaan agar orang yang berdosa itu bertobat, maka Allah juga bisa memberi penderitaan kepada orang saleh untuk mencobai mereka. Pemirsa yang Tuhan kasihi, karena kasih Allah kekal, maka umat manusia diminta untuk bersyukur selalu kepada Tuhan, mencari Tuhan dan kekuatannya, serta dituntut untuk tetap mengikuti ketetapan Tuhan selamanya. Demikian pula, sebagai orang percaya kita perlu melihat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka kita diingatkan bahwa Allah setia memelihara hidup kita. Dengan demikian kita harus berterima kasih selalu pada Tuhan. Dengan mencari Tuhan dan kekuatannya, memuji dan memuliakan Tuhan selalu, serta memperkenalkan segala perbuatan Tuhan kepada semua orang, membicarakan namanya dan bermegah di dalam Tuhan, karena kita tentu telah mengalami banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab Allah setia dan selalu ingat pada janjinya kepada umat bahwa Allah itu Tuhan. Allah mengasihi umat dengan kasih yang kekal melalui ikatan perjanjian kepada kita. Sebab orang percaya hidup dalam dunia bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan sesama. Seperti Yesus berkorban untuk manusia, Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, karena Yesus membayar dosa manusia dengan seluruh hidupnya. Maka setiap perbuatan manusia kelak dihakimi. Yesus sebagai Raja menghakimi perbuatan manusia pada kedatangannya yang kedua. Inilah tuntutan yang hendak menyadarkan kita, supaya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan kebenaran dan kekudusan Allah harus ditinggalkan
atau dibaharui. Amin. Pemirsa yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa. Ada pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu pertama, kita doakan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yaitu Sinode, Badan Pekerja Sinode, klasis-klasis di Tanah Papua, dan juga khususnya klasis GKI Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, seluruh muspida yang ada, dan juga jemaat Tuhan di klasis Yapen Selatan dan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita berdoa sesuai ajaran Tuhan kepada kita, doa agung, yaitu doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.